teman-teman, saya mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 2021. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Arfani dengan NIM K7621022. Di sini saya akan membahas materi akuntansi pengantar, karakteristik of merchandising company mengenai akun. Simak sampai dengan akhir video ya. Account atau akun merupakan tempat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Identifikasi dan pencatatan dalam akuntansi dicatat di dalam account. Kali ini kita akan membahas akun-akun khusus yang ada di merchandising company. Dalam kegiatan akuntansi, cakupan pada merchandising company lebih luas dibandingkan service company. Maka dalam merchandising company membutuhkan akun-akun khusus yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang dagangan. Akun-akun itu merupakan karakteristik of merchandising company. Dalam merchandising company terdapat akun-akun khusus yang tidak dijumpai pada service company. Jadi ada beberapa akun yang hanya dimiliki oleh merchandising company. Ini dia akun-akun khusus pada merchandising company. Terdiri dari purchase account, sales account, inventory, purchase discount, dan penjelasan selengkapnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada purchase account atau akun pembelian barang yang digunakan untuk membeli barang dagangan baik secara cash maupun secara kredit. Biasanya dicatat ketika barang diterima dari penjual. Jika pembeliannya secara kredit akan menimbulkan account payable atau utang dagang. Purchase invoice atau faktur pembelian harus mendukung setiap transaksi pembelian kredit. Contohnya, Sox Stereo menggunakan sales invoice yang dibuat oleh PW Audio Supply sebagai purchase invoice. Selanjutnya ada sales account atau akun penjualan barang. Akun ini digunakan untuk menjual barang dagangannya baik secara cash ataupun secara kredit. Sales revenue dicatat pada saat kewajiban pekerjaan penjual telah mengirim barang ke pembeli. Jika penjualannya secara kredit, maka akan menimbulkan account receivable atau piutang dagang. Sales invoice dikeluarkan untuk menagih penjualan secara kredit. Contohnya, PW Audio Supply menjual barang dagangannya kepada Sox Stereo. Selanjutnya ada inventory atau persediaan barang dagang, yaitu barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan. Persediaan perusahaan pada awal periode akuntansi disebut beginning inventory, sedangkan pada akhir periode akuntansi disebut dengan ending inventory. Dan akan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar, yaitu pada persediaan dan di pihak lain dicantumkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu elemen yang akan berpengaruh pada penentuan laba bersih perusahaan. Selanjutnya ada purchase return and allowances atau retur pembelian dan pengurangan harga. Akun ini terjadi akibat pembeli mungkin merasa tidak puas karena barang yang diterima rusak atau cacat, berkualitas rendah, atau tidak memenuhi spesifikasi. Purchase return merupakan pengembalian barang dari pembeli kepada penjual karena barang rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan purchase allowances yaitu pembeli memutuskan untuk tetap memakai barang tersebut atau tidak mengembalikan barang tersebut jika penjual memberikan pengurangan dari harga pembelian. Contoh, Sox Stereo mengembalikan barang yang dibeli pada PW Audio Supply karena barang tersebut rusak atau cacat. Sox Stereo memutuskan untuk tetap menggunakan barang tersebut karena PW Audio Supply memberikan pengurangan dari harga pembeliannya. Selanjutnya ada sales return and allowances atau retur penjualan dan pengurangan harga. Akun ini merupakan keterbalikan dari purchase return and allowances. Akun ini saldo normalnya di debit kontra dengan akun penjualan di kredit. Tidak mengurangi penjualan di debit karena akan mengaburkan pentingnya sales return and allowances sebagai presentasi dari penjualan, karena juga bisa mendistorsi perbandingan. Contohnya, PW Audio Supply menerima kembali barang dari pembeli atau memberikan pengurangan harga pembelian sehingga pembeli akan tetap menyimpan barang dagangan tersebut. Selanjutnya, akun payable atau utang dagang. Akun ini terjadi karena membeli barang dagangan atau aktiva lain secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembelian secara kredit. Contohnya, PW Audio Supply membeli barang dagangan secara non-tunai, maka muncullah utang dagang atau
account payable. Selanjutnya adalah account receivable atau piutang dagang. Akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan secara kredit dan menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Contohnya, PW Audio Supply menjual barang dagangannya kepada Sauk Stereo, namun Sauk Stereo membelinya secara non-tunai. Dengan kata lain, belum melunasi kewajibannya kepada PW Audio Supply. Selanjutnya, purchase discount atau potongan pembelian. Perusahaan menawarkan suatu diskon atau potongan kepada konsumennya jika pembayarannya dilakukan lebih cepat. Dengan keuntungan, pembeli lebih menghemat uang yang dibayarkan, serta penjual memperpendek siklus operasi dengan mengubah account receivable menjadi cash lebih cepat. Dalam purchase discount terdapat termin kredit atau persyaratan-persyaratannya, yaitu sebagai berikut. Sebagai contoh, Sauk Stereo membayar utang pembelian barang dagang dalam 10 hari sejak tanggal invoice, maka Sauk Stereo mendapat diskon sebesar 2%. Selanjutnya ada slash discount atau potongan penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan account receivable dalam masa potongan. Ditawarkan kepada pelanggan untuk mempromosikan pembayaran yang cepat dari saldo jatuh tempo. Akun kontra pendapatan didebet untuk pendapatan penjualan. Contohnya, Sauk Stereo membayar utang pembelian barang dagang kepada PW Audio Supply pada hari terakhir masa diskon, maka Sauk Stereo mendapat diskon sebesar 2%. Selanjutnya ada freight cost freight in, beban angkut pembelian. Akun ini timbul karena freight cost yang ditanggung oleh pembeli. Pembeli telah menjadi pemilik barang saat barang dikirim oleh pengangkut. Maka dari itu, pembeli berkewajiban untuk membayar setiap biaya pengangkutan barang. Sebagai contoh, Sauk Stereo membeli barang pada PW Audio Supply dan ketika barang tersebut sudah dalam proses pengiriman, dengan kata lain kan barang tersebut sudah menjadi milik Sauk Stereo. Maka dari itu, Sauk Stereo diwajibkan membayar biaya angkut atas barang yang dibelinya. Selain freight in tadi, ada juga freight out, yaitu beban angkut penjualan. Akun yang timbul karena freight cost untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Pembeli baru menjadi pemilik barang ketika barang tersebut telah tiba di tempat pembeli. Jadi penjual berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan. Freight cost yang ditanggung oleh penjual merupakan operating expense. Contoh, Sauk Stereo membeli barang pada PW Audio Supply dan ketika barang tersebut belum tiba di tempat pembeli atau masih dalam proses pengiriman, misalkan Sauk Stereo berada di Solo dan PW Audio berada di Jakarta, dan ketika barang tersebut baru dikirimkan, baru OTW dari Jakarta ke Solo, maka barang tersebut masih menjadi pemilik si penjual. Jadi, PW Audio Supply yang sebagai penjual diwajibkan untuk membayar biaya angkut atas barang yang telah dijualnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai karakteristik of merchandising company tentang akun. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.